Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berendo TVRI Bengkulu untuk kesempatan kita hari ini tentunya dengan tema Hari Kanker Sedunia dan Tutup Kesenjangan Perawat. Itu tema kita sore hari ini. Dan narasumber kita bersama dengan Bapak Dr. Dian Kurnia SPB ONK selaku dokter spesialis bedah onkologi, dan juga ada Ibu Asih Jumaisi selaku Ketua CISC Cabang Bengkulu. Kita ke Ibu Asih Jumaisi terlebih dahulu nih. Nah, untuk Ibu Asih nih selaku Ketua CISC ya Cabang Bengkulu. Untuk keluhan dari teman-teman kita survivor kanker, mungkin ada yang ingin disampaikan ke masyarakat mungkin, atau apa yang paling mereka keluhkan untuk survivor kanker yang di Bengkulu ini sendiri? Ya. Untuk pemirsa di rumah dan penyintas kanker yang sedang perawatan maupun belum perawatan, yang sabar saja untuk tetap berobat ke medis, jangan ke alternatif atau ke lain. Tetap semangat, hidup cerdik dan waspada itu harus tetap dilaksanakan. Karena apa? Karena kita harus benar-benar tujuannya untuk segera sembuh ya. Jadi kalau kanker itu kita kan nggak boleh stres ya. Jadi kita harus semangat terus. Jadi tetap untuk untuk supaya kita sehat gitu loh, semangat untuk sehat. Punya positive thinking ya Bu ya. Oke, baik. Harus bisa ngelola stres juga. Betul sekali ya. Nah, kita ke Dokter Dian nih. Nah Dok, semisalnya nih ada pasien kanker tentunya yang mengalami kanker dan pilihan mereka tidak mau berobat ke Bengkulu tapi mau berobat keluar. Nah, itu penyebabnya apa sih Dokter? Sekarang sih selama ini karena sudah ada pelayanan di sini sudah jarang untuk mereka minta keluar. Karena memang mereka keluar itu kadang-kadang karena memang di sini tidak ada. Yang kedua, terkadang mereka tetap minta keluar karena keluarga memang sedang di luar. Itu penyebab yang ada beberapa alasan ya. Alasan mereka yang sering tetap keluar itu satu. Yang ketiga, mencari second opinion. Mencari second opinion. Tapi sudah sejauh ini sudah jarang sekali pasien-pasien, karena memang kalau tetap mereka harus berangkat kan pembiayaan menjadi akan lebih besar. Toh sebenarnya untuk pengobatan sendiri untuk di Bengkulu itu sudah hampir saya bilang 75% itu sudah bisa kita kerjakan semua di Bengkulu. 75%? 75% sudah kita kerjakan semua di Bengkulu, baik itu operasinya itu sudah hampir tuh sudah bisa kita kerjakan semua. Kemoterapi, seluruh apa yang dikerjakan oleh orang Jakarta itu bisa kita kerjakan di sini. Itu dari tahun berapa untuk kita dari 2000 sudah bisa dengan pelayanan BPJS ini 2020. 2020. Oke, baik. Sekarang sudah ada dokter kemo. Sekarang sudah ada dokter kemo berapa orang? Satu orang. Baik. Dokter onkologi juga serba satu. Jadi memang semenjak itu sebenarnya kalau untuk kemoterapi, untuk operasi itu sudah rata-rata apa yang orang kerjakan di Bengkulu itu sudah dikerjakan di Jakarta sudah bisa kerjakan di Bengkulu. Sudah bisa dikerjakan. Yang kita belum bisa kerjakan sekarang adalah radioterapi. Radioterapi. Tapi alatnya sudah. Tapi alhamdulillah gedung radioterapi sudah mau jadi sudah berdiri sekarang. Tinggal sekarang proses untuk mengisi alatnya. Nah, untuk tenaga medisnya sendiri Dokter? Tenaga medis sendiri sekarang untuk radioterapi kita masih mengontrak dari Jakarta. Jadi memang sebagai dokter kontrak kita kontrak ke Jakarta, kemudian mereka mengirimkan. Walaupun belum ada kegiatan apa-apa, tapi kita
sudah memiliki gitu ya untuk kontraknya. Oke, baik. Nah, ini kan bakal jadi kendala juga nih kalau semisalnya pembagian waktu agar orang Jakarta bakal datang ke sini, tenaga medis dari radioterapi ini sendiri, tapi pasiennya mendesak untuk dilakukannya radioterapi ini seperti apa, dok? Kalau nanti radioterapi sudah berdiri, dia akan full timer di sini. Oh, full time. Oke, jadi berarti memang dikontrakan dan langsung kerja di sini gitu lah, bukan secara on call dipanggil ke sini. Sekarang karena belum ada kegiatan, makanya dia tetap ke Jakarta saja. Paling satu minggu sekali untuk melihat bagaimana progres dari pembangunan dan persiapan-persiapan yang harus dikerjakan. Oke, baik. Nah, untuk yang sakit kanker nih dokter, kita pengen tahu juga bahwa kalau penyakit kanker ini kan penyakit yang paling ditakuti tentunya oleh setiap orang. Nah, untuk kanker ini sendiri bisa sembuh nggak sih dokter? Berapa persen tingkat kesembuhan dari penyakit kanker ini sendiri? Ya, kalau kita bicara kanker, saya tidak bilang sembuh. Dalam kanker kita bilangnya sebagai terkontrol. Terkontrol. Remisi namanya. Jadi pasien-pasien itu akan terkontrol karena kenapa tadi saya bilang kanker itu bisa kambuh kapanpun juga. Bisa menyebar kapanpun juga. Tapi secara statistik ada namanya 5 year survival, di mana ini sangat tergantung dengan stadium pada saat penderita itu menderita kanker. Secara umum untuk kanker payudara saja ya, untuk yang kanker payudara yang kan memang kanker yang paling sering. Yang untuk paling stadium sering 0 ya? itu sampai 99%. 99%. Untuk stadium 1 sudah berkurang menjadi 90%. Tapi kalau sudah stadium 4, angka harapan hidupnya sudah tinggal 25%. 25% dokter, udah dipastikan 25%? Secara statistik. Secara statistik. Jadi artinya secara statistik ini adalah apabila ada 100 orang dengan stadium 4 sekarang, 5 tahun kemudian hanya 25 orang biasanya yang tetap bertahan. Oke, baik. Dengan segala apa yang ada dalam diri dia gitu. Kekuatannya, baik fisiknya dan lain-lain itu mempengaruhi sekali. Jadi tetap saja orang dengan stadium 4 itu tetap bisa survive, tapi memang lebih sedikit angkanya dibanding yang stadium awal. Stadium awal ya. Oke, baik. Kita beralih ke Ibu Asih Jumasih terlebih dahulu nih selaku Ketua CISC Cabang Bengkulu. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang di CISC tentunya untuk teman-teman yang penderita kanker kita sendiri, Bu? Apa yang mereka telah lakukan untuk membantu para pejuang kanker ini sendiri? Jadi kita sama-sama memotivasi dan dari keluarga juga harus memberi support ya, supaya kita tetap tadi hidup cerdik dan waspada tuh ini dilaksanakan ya. Karena kalau penderita yang sudah menderita kanker itu dia down ya, tidak bisa mengelola stres. Tentu yang tadi yang dokter bilang kan, kalau sudah stadium 4 itu harapannya tipis gitu. Jadi kalau stadium awal itu kemungkinan besar kan bisa, kata dokter kan 99% bisa sembuh gitu. Jadi tetap semangat, tetap cek kesehatan teratur, terus yang cerdik tadi ya, nyalakan asap rokok, diet rajin berolahraga atau bergerak kan. Nah, itu ya. Jadi terus diet seimbang, istirahat yang cukup. Nah, itu yang perlu ya, istirahat cukup. Terus kelola stres. Jadi kita harus misalnya kita saya tuh udah divonis kanker gitu, kan down tuh. Nah, jadi keluarga juga perlu mendorong supaya jangan sampai down gitu. Terus kita juga seperti saya ya, kadang-kadang tuh dapat telepon, saya memang 24 jam ya kadang ya. Kata saya kalau saya jam sekian udah tidur, WA aja gitu kan. Jadi tetap sama, kadang-kadang saya juga merasakan ini kenapa ya orang ini nggak pernah kontak-kontak lagi, sampai saya nanya ke dokter kan, dok nama ini kemana? Rupanya sudah nggak ada, dia sudah metas ke otak. Jadi penyesalan saya kadang-kadang kalau nggak berhasil tuh menyesal gitu, kayak di depan saya terus kalau nggak berhasil gitu memotivasi dia, kalau berhasil memotivasi dia terus selalu rutin dia juga
ini apa? Komunikasi dengan Komunikasi gitu. Jadi kita juga seneng gitu ya. Jadi misalnya ini terutama ya kanker cervix ya dok ya. Kalau kanker cervix itu kadang-kadang kan perdarahan sampai dia nangis-nangis begini. Saya sampai konsultasi ke dokternya, ke dokter topik ya. Kalau ke dokter Rian kadang-kadang kalau dia japri ke saya serahkan lagi ke dokter Rian karena dokter onkologi kan lebih berhak ya daripada survivor kan hanya dia memotivasi, terus mengedukasi, terus memberi support kan. Jadi hanya itu saja sebatas itu. Kalau selanjutnya kan diserahkan ke dokter onkologi. Oke, baik, luar biasa. Nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya itu perbincangan kita. Tetap bersama kami di Berindo TVRI Bengkulu.